Tuhan telah memberikan keistimewaan kepada Desa Waisano. Desa yang lokasinya tak jauh dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Desa ini dianugerahi keunikan geografis, potensi panas bumi, hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati, dan jasa lingkungan yang menjamin masa depan mereka. Salah satunya adalah Danau Sanong Goang, pesona warisan geologi yang dapat dinikmati keindahannya melalui Desa Waisano. Merusakkan tanaman-tanaman masyarakat, kalaupun sederhana, ada pohon pisang, ada keladi, tapi saya pikir bahwa itu bentuk sebuah gaya yang tidak menghargai orang-orang kami di sini. Tetap masih ada yang menolak, seperti tadi Pak Saad bilang, ya selamanya nanti pasti ada yang menolak. Di proyek manapun katanya juga ada, ya. Tentu gereja prinsipnya tentu merangkul semua, ya. Bukan berarti kalau ada yang terima, ada yang tolak, lalu kita mendiskriminasikan, tidak ada. Proyek geotermal Waisano Kabupaten Manggarai Barat kembali memicu polemik. Di tengah penolakan warga dan pegiat lingkungan, muncul sebuah surat dari Uskup Ruteng Monsinyur Suprianus Hormat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi akhir Mei lalu. Surat tersebut dinilai memberi karpet merah bagi pemerintah untuk melanjutkan proyek eksplorasi panas bumi tersebut. Di Waisano, proyek ini dikabarkan dikerjakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur. Namun belakangan muncul lagi nama perusahaan baru, yakni PT Geo Dipa Energy. Alasan penolakan warga, selain karena lokasi yang berdekatan dengan hidup mereka, baik kampung maupun kebun, juga dipicu oleh kekhawatiran terkait potensi bencana. Namun tak mau berpolemik panjang, Keuskupan Ruteng pun angkat bicara. Teman tadi kering servas kan? Ya? Kering bimpi juga angkat bagus juga tadi kering bosku angkat terkait dengan strategi komunikasi. Gereja memang masih lemah di sini, ya. Sehingga komunikasi yang lebih mengena, tapi juga bagaimana berkomunikasi memanfaatkan media yang ada, ini yang mungkin yang kami masih belajar. Jadi dalam konteks situasi masyarakat seperti ini memang kita masih perlu banyak belajar. Nah, tentu itu tadi Kering Tom, memang tetap masih ada yang menolak. Seperti tadi Pak Saad bilang, ya selamanya nanti pasti ada yang menolak. Di proyek manapun katanya juga ada, ya. Nah, tentu gereja prinsipnya tentu merangkul semua, ya. Bukan berarti kalau ada yang terima, ada yang tolak, lalu kita mendiskriminasikan, tidak ada, ya. Jadi tentu dialog dengan umat yang juga masih perlu dikonsientisasi, ini tentu menjadi tugas gereja ke depan, ya. Nah, tapi seperti Pak Ferdi tadi bilang, memang tentu kita tidak bisa sampai pada titik di mana 100% umat setuju baru gereja keluarkan rekomendasi, ya. Tentu ada sebuah titik, ya, bukan hanya soal mayoritas minoritas, tapi juga soal prinsip, ya. Ketika kita lihat dari segi prinsip rasional, ya, objektif, tapi juga dari prinsip gereja yang lain, prinsip bonum commune, ya, tanpa mengabaikan prinsip personalitas, martabat pribadi setiap orang juga yang tolak. Nah, di sana memang kita harus buat putusan, ya. Dan tidak bisa juga secara strategi sebuah putusan juga tidak bisa kita tunda terus sampai semua orang mengatakan setuju, dan itu juga tidak mungkin, ya. Tapi saya pikir mungkin yang penting putusan itu lahir dari sebuah proses dialog, ya, yang transparan, dan sekaligus juga ke depan terbuka untuk juga terus melakukan dialog, ya. Ini juga bukan putusan yang final dalam arti ya selesai sudah. Saya bayangkan misalnya kalau jaminan pemerintah tadi, ya, misalnya tidak terbukti
tidak terwujud. Nah, di sana kan ada soal besar karena kita tadi memutuskan berdasarkan juga pertama jaminan pemerintah atas berbagai hal tadi, keamanan proyek dan segala hal yang lain. Ya. Saya pikir ini beberapa hal yang memang agak kompleks, di mana terus terang kita juga kami sebagai gembala gereja memang harus banyak belajar ya dalam proses ini. Proyek di Waisano merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memaksimalkan potensi energi panas bumi. Pula, pemerintah telah menetapkan energi berbasis non-fosil sebagai bagian strategi untuk mengurangi emisi karbon. Energi panas bumi ditetapkan sebagai salah satu dari tulang punggung penyuplai energi nasional di masa depan. Nah, negara ini memiliki potensi energi panas bumi lebih dari 23,9 gigawatt. Dengan potensi itu, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia.